Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rama Aditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang laki-laki lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di laut Kota Parepare saat hendak buang air di pinggir laut. Sebuah rumah kosong di Makassar hangus terbakar. Bangunan terbakar berawal dari lilin yang dimainkan seorang ODGJ. Jemaah haji berusia 101 tahun berangkat haji melalui embarkasi Makassar. Ia berangkat dalam kondisi sehat tanpa didampingi oleh pihak keluarga. Seorang laki-laki lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di laut belakang Pasar Lakesi, Kota Parepare. Korban diduga tenggelam saat hendak buang air di pinggir laut. Warga mengevakuasi dan memberi pertolongan kepada Sainu, warga berusia 70 tahun yang ditemukan tenggelam di laut belakang Pasar Lakesi, Parepare. Pedagang telur di Pasar Lakesi ini diduga tenggelam karena terpeleset kemudian jatuh ke laut saat hendak buang air besar. Korban ditemukan warga dalam kondisi lemas. Pria lanjut usia ini sempat diberikan pertolongan pertama dengan memompa tubuh agar air yang tertelan dapat keluar. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Masih sempat bergerak Pak, atau gimana? Masih sempat bergerak tadi. Masih di atas kayak di sini. Berarti ada upaya tadi dari warga untuk menyelamatkan korban? Oh, ada upaya yang tadi diselamatkan ya? Iya. Sempat diangkat tuh, sempat diangkat di sini baru diangkat kakinya. Tidak ada. Yang kita tahu. Sempat digempa tapi tidak ada yang tahu. Kalau korban Pak ini penjual atau apa? Katanya penjual. Penjual di pasar ya? Hingga kini polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Artinya seorang mayat laki-laki mengapung di bibir pantai di belakang Pasar Lakesi. Kalau dugaan awalnya Pak sehingga sampai meninggal begitu? Jadi untuk kepastiannya kita menunggu konfirmasi dari rumah sakit karena mayat ini kita bawa ke rumah sakit tipe B, rumah sakit Andi Makassar Parepare. Korban dibawa ke rumah sakit Andi Makassar, Kota Parepare sebelum dibawa ke rumah duka di Lainungan, Kecamatan Uatang Pulu, Kabupaten Sidrap untuk disemayamkan. Suadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah kosong di Makassar. Bangunan yang lama ditinggal pemiliknya itu dibakar seorang pria dengan gangguan jiwa. Rumah kosong yang lama ditinggal pemiliknya di Jalan Faisal 17, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, ludes terbakar. Sejumlah warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak merambat ke bangunan di sebelahnya. Belakangan diketahui rumah tersebut terbakar akibat ulah seorang pria dengan gangguan jiwa yang tidak sengaja membakar lilin sampai menjalar ke barang yang sudah terbakar hingga api membesar, kemudian menghanguskan rumah. Petugas pemadam Kota Makassar menurunkan 4 armada untuk memadamkan si jago merah. Kebakaran di lokasi ini sudah 2 kali terjadi akibat ulah orang yang sama. Informasi dari tokoh masyarakat, orang dalam gangguan jiwa yang bakar lilin. Memang ini rumah kosong atau bagaimana Pak? Menurut informasi dari tokoh masyarakat, rumah kosong. Rumah kosong ya? Suka memang bakar-bakar di dalam rumah itu yang ODGJ. Jadi dari Pak RT tadi sudah kejadian yang kedua kalinya katanya. Jadi kami kerahkan dari Mako Damkar 4 unit dengan jumlah personil 12 orang. Untuk yang terbakar sendiri Pak? Satu rumah tanpa penghuni. Guna mencegah kejadian serupa, warga berencana membawa pria dengan gangguan jiwa tersebut ke rumah sakit khusus di daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk diberikan perawatan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Diduga mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dalam pengaruh minuman keras, 2 remaja di Makassar tewas usai menghantam truk yang berhenti menunggu lampu merah. Kedua mayat korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar.
Dua pengendara motor tewas tergeletak di tengah jalan perempatan antara Jalan Andi Pangerang Petarani dan Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Kedua remaja tersebut diduga mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi dalam pengaruh minuman keras, kemudian menghantam truk yang berhenti menunggu lampu merah. Keduanya tewas di lokasi akibat luka parah pada bagian kepala. Sedangkan motor metik yang dikendarai kedua korban rusak parah usai benturan keras. Dari motor korban, polisi menemukan 2 ponsel, jaket, serta 1 botol minuman keras yang diduga kuat dikonsumsi kedua korban. Saya dapat memang sudah di belakang truk. Sudah kencang memang dari arah Masih kencang. belakang tak? Kencang sekali. Apanya dihantam itu truk? Oh, belakangnya ini Sebelah kanan. Ini 2 orang ya baku bonceng. Ya. 2 orang ya mati di tempat semua. Bagaimana? Sepertinya diduga mabuk karena ada minuman. Ada minuman ya? Tadi sempat kudengar di situ katanya memang bawa minuman. Oh. Jadi waktu kita dapat Pak masih ada Sudah dibawa. tergeletak begitu. Posisinya dari awal begitu Pak. Kedua korban yang belum diketahui identitasnya tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Polisi juga masih melakukan penyelidikan sekaligus mengidentifikasi truk yang kabur usai ditabrak. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Gara-gara tidak diberi uang Rp3.000, seorang preman di Kota Makassar nekat membakar 3 kendaraan ekspedisi. Akibat perbuatan pelaku, pemilik ekspedisi mengalami kerugian Rp540 juta. Petugas pemadam berjibaku memadamkan api yang membakar 2 truk dengan 1 minibus di Jalan Balang Lompo, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Polisi telah melakukan penyelidikan termasuk memeriksa rekaman CCTV di sejumlah lokasi. Sepekan berselang, unit Reskrim Polres Pelabuhan akhirnya menangkap pelaku pembakaran. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku yang bernama Waldi nekat membakar kendaraan karena tidak terima. Ditolak saat dirinya meminta paksa uang Rp3.000 kepada sopir ekspedisi. Preman berumur 30 tahun ini ingin memberikan pelajaran kepada sopir truk. Pemilik ekspedisi dengan 3 kendaraannya dibakar mengalami kerugian Rp540 juta. Merasa kecewa dan sakit hati. Pada paginya, tersangka tersebut menggunakan sepeda BMX, ya, mengayuh dan merencanakan untuk membakar truk tersebut, tapi yang dibakar yaitu talinya aja, supaya sebagai tanda bahwasanya dia itu memang preman di situ. Api itu langsung membesar dan tidak bisa dikendalikan sehingga Waldi langsung melarikan diri, supaya sebagai tanda bahwasanya dia itu memang preman di situ. Api itu langsung membesar dan tidak bisa dikendalikan sehingga Waldi langsung melarikan diri, supaya sebagai tanda bahwasanya dia itu memang preman di situ. Api itu langsung membesar dan tidak bisa dikendalikan sehingga Waldi langsung melarikan diri. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku ke lokasi pembakaran, serta sejumlah hasil rekaman CCTV dari berbagai lokasi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 12 tahun penjara. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Rasakan warga dengan aksinya yang mencuri makanan dan merusak peralatan rumah tangga warga. Seekor monyet liar akhirnya berhasil ditangkap tim rescue damkar Goa. Kehadiran monyet di pemukiman warga diketahui sudah 3 tahun lamanya. Warga kesulitan menangkapnya. Monyet liar masuk ke dalam gudang penyimpanan beras milik warga di Desa Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa pada Rabu siang. Tim rescue damkar Goa membutuhkan waktu setengah jam agar bisa menangkap monyet itu yang bersembunyi di bawah tumpukan karung beras. Monyet itu juga tampak agresif. Petugas juga menggunakan sejumlah alat seperti jaring dan alat jepit guna memudahkan mengevakuasi monyet.
Setelah berhasil ditangkap, warga setempat bahkan bertepuk tangan bersuka cita karena monyet liar yang telah meresahkan mereka selama 3 tahun akhirnya berhasil ditangkap. Kehadiran monyet di permukiman itu diduga peliharaan yang lepas. Monyet tersebut berada di daerah tersebut dan memasuki rumah-rumah warga dan merusak perabotan rumah warga, etalase, plafon, dan sebagainya yang ada di rumah warga. Dan terakhir ini hari kami mendapatkan laporan ulang bahwasanya monyet tersebut memasuki gudang pangan, yaitu tempat penyimpanan beras yang ada di rumah warga. Bukan perlawanan dan sangat agresif. Iya, saya rasa monyet ini monyet terlatih yang mungkin sengaja dibuang oleh salah satu yang mempunyai monyet peliharaan di daerah tersebut. Monyet tersebut diamankan di Makodamkar Goa. Selanjutnya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Makassar untuk dilepasliarkan ke hutan sebagai upaya melestarikan satwa liar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.